Salah satu situs yang sering dikunjungi di dalam perjalanan ziarah orang-orang percaya ke Tanah Suci adalah sebuah gunung yang disebut Gunung Pencobaan atau Mount of Temptation. Tempat ini adalah sebuah tempat yang dianggap sebagai tempat saat Tuhan Yesus dicobai. Saat melintas daerah itu, saya lalu kemudian bertanya mengapa disebut gunung pencobaan. Mengapa bukan lembah? Mengapa pula bukankah lembah itu adalah tempat yang memang digambarkan sangat mengerikan, tetapi ini disebut gunung pencobaan. Tetapi saya jadi ingat apa yang Yesus alami ketika dia dicobai. 2 dari 3 pencobaan dari si jahat kepada Yesus adalah Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Dibawa ke tempat yang sangat tinggi, puncak pegunungan yang bisa melihat seluruh keindahan dunia. Setidaknya yang ada di lokasi itu. Begitu pula pencobaan yang ketiga di mana Yesus dibawa ke bubungan bait Allah untuk supaya dia diperintahkan untuk menjatuhkan dirinya dari bubungan tempat yang tinggi itu. Semua mengajarkan kepada saya satu inspirasi bahwa mengapa gunung, mengapa di tempat tinggi, karena memang pada saat di mana kita sedang ada di masa yang sedang baik, jaya, tinggi, sesungguhnya kita tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Karena cobaan hidup itu bagaikan gunung yang menjulang, indah dipandang dan sangat tinggi. Karena itu kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapinya, tentu saja bersama dengan Tuhan. Kita perlu berani menghadapi bersama Tuhan perasmos di dalam hidup kita, pencobaan hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini ada 4 ayat yang semuanya berkaitan dengan pencobaan. Yang pertama-tama di dalam Matius 26 ayat 41, saat Yesus berdoa di Taman Getsemani berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Lalu 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan satu ayat terakhir dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Keempat hal yang berbicara tentang pencobaan tadi atau kata dalam bahasa Yunani yang disebutkan peirasmos, artinya adalah pengujian, artinya adalah sebuah eksperimen atau sebuah pembuktian. Maka pencobaan-pencobaan sebenarnya yang Tuhan izinkan terjadi untuk supaya iman seseorang menjadi teruji dan terbukti kuat di hadapan Tuhan. Karenanya Tuhan mengingatkan juga kepada para pengikutnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena inilah resep yang paling jitu untuk supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan bisa datang kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Juga bisa melalui siapa saja. Dan bisa menimpa siapa saja pula. Karenanya supaya kita tidak jatuh di dalamnya, kita perlu berjaga dan berdoa. Karena roh kita penurut tapi daging kita lemah. Berarti jangan merasa diri kuat untuk menghadapi pencobaan. Kita butuh kekuatan Tuhan lewat berjaga-jaga dan berdoa. Lalu kemudian diingatkan lagi dalam Lukas 4 ayat 13 bagaimana iblis seusai mencobai Yesus, dia mundur daripada Yesus tapi menunggu waktu yang baik. Berarti iblis tidak pernah jera untuk mencobai manusia. Tidak pernah jera untuk membuat manusia jatuh.
Karenanya kita harus waspada. Berita apapun bisa jadi pencobaan hari ini yang membuat kita menjadi lemah iman, menjadi lengah dan tidak berdaya, dan merasa diri penuh dengan khawatir, cemas, dan akhirnya tidak beriman lagi kepada Tuhan. Tapi janji Tuhan jelas lagi di 1 Korintus 10 bahwa pencobaan yang kita alami, pencobaan yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena apa? Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada saat kita dicobai, janji Tuhan jelas, Ia akan berikan jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau dituntun oleh Tuhan supaya kita menemukan jalan keluar dari pencobaan kita? Satu-satunya cara adalah kita harus keluar berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana di Wahyu dijanjikan, karena orang percaya di Philadelphia menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi mereka dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai semua manusia di bumi ini. Janjinya jelas sekali dan peringatannya jelas sekali bahwa Tuhan mau mengajarkan kepada kita saat peirasmos atau pencobaan itu datang. Kita perlu berdoa berjaga-jaga. Kita perlu yakini dan imani bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Tapi jangan kita lalu mencobai Tuhan kita. Kita selalu dijanjikan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dia akan memampukan kita untuk bisa keluar dari dalamnya. Karena Dia menemani kita. Pertanyaannya, mau tidak kita ditemaninya? Dan biar kita seperti apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu, orang yang terus menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dia dari hari pencobaan yang akan datang. Mari kita terus bersandarkan kepada kekuatan sabda Tuhan, tekun untuk selalu menantikan Tuhan, dan Tuhan akan melindungi kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami memang bagaikan gunung menjulang, indah dipandang, mengundang untuk didaki. Tapi tanpa dituntun Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan terhilang dan tidak tahu jalan pulang. Karena itu, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan dalam pencobaan hidupmu yang sedang kau hadapi hari ini atau yang akan kau hadapi nanti. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.